Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga GPD LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat 7 dan 8. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 dan 8, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema tidak belajar dari masa lalu, tidak belajar dari pengalaman. Sekali lagi, judul renungan hari ini tidak belajar dari pengalaman. Dalam firman Tuhan yang kita baca, dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa bangsa Israel, umat Tuhan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu mereka melupakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Jadi mereka yang dahulunya beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, namun mereka melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan Allah yang benar, dan mereka beribadah kepada dewa-dewa, kepada berhala-berhala, kepada para Baal dan para Asyera. Kejahatan yang mereka lakukan karena meninggalkan Tuhan, menyembah kepada berhala-berhala, hidup di dalam dosa, itu membuat mereka Tuhan serahkan ke dalam tangan, dikatakan kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia. Jadi Tuhan menyerahkan bangsa Israel umatnya kepada bangsa Aram Mesopotamia. Umat Tuhan Israel ditaklukkan, dikalahkan, sehingga umat Tuhan mengalami penindasan, mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan karena ditindas oleh bangsa Aram Mesopotamia. Dan hal itu terjadi karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hal itu terjadi karena mereka melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan mereka beribadah kepada berhala-berhala, kepada Baal dan Asyera. Di dalam penderitaan, di dalam kesesakan yang mereka hadapi, di tengah-tengah penindasan yang mereka alami, mereka teringat kembali kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka sudah melakukan hal yang salah. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala. Mereka sadar di dalam kesesakan, penderitaan, kesulitan yang mereka hadapi, mereka menyadari hal itu. Dan mereka kembali berseru kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-9 dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Jadi di tengah-tengah penderitaan, kesesakan yang mereka hadapi karena penindasan bangsa Aram Mesopotamia, mereka menyadari bahwa
mereka sudah bersalah kepada Tuhan, mereka sudah berdosa, mereka sudah meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada berhala-berhala. Dan mereka mau kembali kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ketika umatnya menyadari kesalahannya, ketika umatnya bertobat, ketika umatnya kembali berseru kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, Allah kembali menyatakan kasih-Nya yang besar kepada umatnya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan membangkitkan seorang pemimpin, yakni Otniel, untuk membawa mereka, memimpin mereka, membebaskan mereka dari bangsa Aram Mesopotamia yang menindas mereka. Dan di bawah kepemimpinan dari Otniel, Tuhan melepaskan bangsa Israel dari penindasan. Tuhan menyerahkan Kusian Risyatim, Raja Aram Mesopotamia, ke tangan Otniel. Dan seluruh pasukan Aram Mesopotamia dapat dikalahkan. Sehingga bangsa Israel menikmati kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram, tanpa penindasan di bawah kepemimpinan Otniel. Setelah beberapa tahun, Otniel akhirnya meninggal. Setelah Otniel meninggal, apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak belajar dari pengalaman. Setelah Otniel meninggal, bangsa Israel kembali hidup di dalam dosa. Bangsa Israel kembali hidup di dalam kejahatan. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Moab. Tuhan menyerahkan mereka kepada Eglon, Raja Moab. Sehingga kembali umat Tuhan hidup di dalam penderitaan, penindasan, ditindas oleh bangsa Moab. Karena apa? Karena mereka melakukan hal yang jahat. Mereka meninggalkan Tuhan, hidup di dalam dosa, sehingga Tuhan izinkan bangsa Moab untuk menindas mereka. Kembali di dalam penderitaan, di dalam kesesakan, di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, mereka ingat kepada Tuhan. Mereka menyadari kesalahannya. Mereka berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, Hakim-Hakim 3 ayat 15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Jadi ketika bangsa Israel menyadari kesalahannya, mereka berseru kepada Tuhan, mau kembali kepada Tuhan. Tuhan kembali menyatakan kasih-Nya. Tuhan membangkitkan seorang pemimpin, seorang hakim yang bernama Ehud, untuk memimpin bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Moab. Dan Tuhan melepaskan, menolong umatnya, sehingga umatnya terbebas dari penindasan. Bangsa Moab bisa dikalahkan karena pertolongan Tuhan di bawah kepemimpinan Ehud. Dan kalau kita belajar dari bangsa Israel, setelah Ehud meninggal pun, setelah mereka kehilangan pemimpin, hakim yang takut akan Tuhan, mereka kembali mengulangi hal yang sama, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan. Mereka ditindas oleh bangsa lain, Tuhan mengizinkan mereka mengalami penindasan. Mereka sadar
Tuhan menolong mereka. Setelah itu mereka kembali hidup dalam kejahatan. Berulang kali hal itu dialami oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka tidak belajar dari pengalaman. Mereka tidak belajar dari masa lalu orang tua mereka, masa lalu nenek moyang mereka. Mereka tidak belajar dari pengalaman. Ketika mereka hidup di dalam dosa, meninggalkan Tuhan, maka mereka akan mengalami kesulitan, mengalami penghukuman Tuhan. Mereka mengalami penindasan dari bangsa lain. Dan ketika mereka kembali kepada Tuhan, hidup takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong mereka, menyertai mereka. Itu berulang-ulang terjadi karena mereka tidak belajar dari pengalaman yang sudah terjadi di dalam kehidupan mereka dan orang tua mereka. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Namun bangsa Israel tidak belajar dari pengalaman yang sudah mereka alami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mau belajar dari pengalaman umat Tuhan, dari pengalaman bangsa Israel ketika mereka hidup di dalam dosa, ketika mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan mengizinkan mereka mengalami penderitaan. Tuhan mengizinkan mereka mengalami kesulitan, ditindas oleh bangsa lain. Tuhan menghukum mereka. Marilah kita belajar dari pengalaman umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Ketika kita hidup di dalam dosa, meninggalkan Tuhan, Tuhan pun akan mengizinkan kita mengalami berbagai hal yang menyesakkan hidup kita sebagai hukuman karena ketidaksetiaan kepada Tuhan. Dan tentu kita tidak mau mengalami hal seperti itu. Oleh sebab itu marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita hidup taat dan mengasihi Tuhan. Maka damai sejahtera Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Tuhan akan senantiasa menyertai kita ketika kita terus hidup setia kepada Tuhan dan terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, biarlah terus setia kepada Tuhan, terus hidup di dalam kebenarannya. Belajar dari pengalaman umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Jangan mengikuti teladan bangsa Israel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sudah belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, Tuhan, bahwa ketika kami umat-umat-Mu meninggalkan Engkau, tidak setia kepada Engkau, hidup di dalam dosa, maka Engkau akan mengizinkan kami mengalami penghukuman Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus setia kepada Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan, pimpin kami selalu, penuhi kami selalu umat-umat-Mu dengan Roh Kudus dan juga dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami Tuhan. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu segenap batin, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, kiranya memuji nama-Mu yang kudus. Kiranya jiwa keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang tidak melupakan segala kebaikan-Mu. Engkau yang mengampuni kesalahan, menyembuhkan penyakit, menebus hidup dari lubang kubur, memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.